Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahida Zaman Syafani dari kelas 01 SAKK 001 dengan nomor NIM 251011250266. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada bab 3, yaitu Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa. Capaian pembelajaran. Yang pertama, menganalisa konsep. Mampu menganalisa konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, membandingkan sejarah. Mampu membandingkan periode pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan nilai. Mampu mempertahankan nilai sejarah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, konsep dan urgensi. Pancasila lahir dari rasa nasionalisme dan kebutuhan negara. Ia bukan sekedar mitos. Pancasila melengkapi prosedur dan esensi negara sehingga Jepang memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyusun dasar negara melalui BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Ada BPUPKI awal periode pengusulan. Anggotanya itu terdiri dari nomor 1 ada Dr. Rajiman Widioningrat sebagai Ketua BPUPKI, yang kedua ada Raden Panji Suroso sebagai Ketua Muda dalam BPUPKI, yang ketiga ada Ichiba Angase sebagai anggota perwakilan Jepang dalam BPUPKI. Sebenarnya BPUPKI itu terdiri dari 60 orang dan sidang pertamanya itu dilaksanakan di 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membahas konsep ideologi negara. Pidato-pidato penting pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang pertama, 29 Mei itu ada Muhammad Yamin dengan memberi gagasan yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, 30 Mei dari Profesor Dr. Supomo dengan pemaparan konsep dasar negara, yaitu konstitusi dan struktur negara. Yang ketiga, ada 1 Juni Insinyur Soekarno dengan gagasannya yaitu nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu periode perumusan, yaitu Piagam Jakarta dan PPKI. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan awal Pancasila yang kemudian dimuat sebagai pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kekalahan Jepang mengubah peta politik dunia sehingga Terauchi itu mengizinkan pembentukan PPKI di tanggal 7 Agustus 1945 dengan berisi 21 anggota. Dan di 17 Agustus 1945 itu pada akhirnya diproklamasikan juga kemerdekaan Indonesia. Lalu periode pengesahan, yaitu rumusan final dari Pancasila. Jadi rumusan final Pancasila itu berisi Pancasila yang sebagai dasar negara kita saat ini, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan ini juga itu menyederhanakan dari sila yang pertama, yaitu sila yang sebelumnya itu kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, terus dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya perkembangan politik dan dampak sejarah. Jadi pada tanggal 5 Juli 1959 terjadinya perubahan politik besar. Jadi Soekarno itu diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh TAP MPRS dan kekuasaan presiden itu menguat. Lalu adanya konflik politik berlanjut hingga terjadinya peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan peralihan kekuasaan dari Soekarno pindah ke Soeharto. Selanjutnya Soeharto dan penegasan Pancasila.
Yang pertama ada Impres nomor 12 tahun 1965, yaitu penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diwajibkan secara resmi. Yang kedua ada asas tunggal, yaitu Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik atau Orsospol. Yang terakhir ada kesimpulan dan refleksi. Jadi kesimpulannya itu Pancasila berkembang melalui 3 periode. Yang pertama itu pengusulan, yang kedua perumusan, dan yang ketiga itu pengesahan. Dan nilai-nilainya itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, maka dari itu kita harus mempertahankan nilai sejarah Pancasila dalam praktik bernegara dan kehidupan bermasyarakat. Demikian penyampaian materi pada bab 3 ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.